Halo Sobat BMKG, kembali kami menyapa dalam tayangan update informasi perakiraan cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Agustus 2025. Bersama saya Satriana, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Kajiki terpantau di Laut Cina Selatan Tenggara Tiongkok. Siklon tropis Kajiki ini bergerak ke arah barat, namun sistem siklon tropis ini berada cukup jauh sehingga tidak memberikan dampak di wilayah Indonesia. Siklon tropis Kajiki ini mampu menginduksi peningkatan kecepatan angin permukaan di sekitarnya atau low level jet hingga mencapai lebih dari 25 knot, yaitu di Laut Cina Selatan sebelah timur Laut Vietnam. Kemudian, bibit siklon tropis 93W terpantau di perairan timur Filipina, di mana bibit siklon tropis ini dapat memberikan dampak daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di perairan timur Filipina, di perairan utara Papua Barat, dan dari Sulawesi Utara hingga perairan utara Maluku Utara. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia Barat Sumatera dan juga di Selat Makassar, yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera, di Sulawesi Tenggara, dan di Selat Makassar bagian selatan. Kemudian, daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Banten hingga perairan Barat Bengkulu, dari Jawa Barat hingga Selat Sunda, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di Sulawesi bagian tengah, di Laut Seram, dari Papua Selatan hingga Laut Arafuru, di perairan utara Papua, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Selain itu, daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Sumatera bagian tengah dan juga di Laut Natuna. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat, yang perlu diwaspadai ditandai dengan simbol berwarna kuning. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat ditandai dengan simbol berwarna jingga terdapat di Sulawesi Tengah, di wilayah Maluku, di Papua, dan juga di Papua Selatan. Serta potensi angin kencang yang ditandai dengan simbol berwarna biru di wilayah Aceh, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Sobat BMKG, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Laut Andaman, di Laut Arafuru, dan Laut Koral, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang di wilayah perairan tersebut. Diwaspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Sunda bagian selatan, dan juga di Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTT. Kemudian diwaspadai juga adanya potensi banjirop di wilayah pesisir Sumatera Utara, di pesisir Kepulauan Riau, di pesisir Kepulauan Bangka Belitung, di pesisir Banten, pesisir Jawa Barat, di pesisir daerah istimewa Yogyakarta, di pesisir Bali, pesisir Kalimantan Utara, dan juga di pesisir Kalimantan Selatan. Sobat BMKG, bagi sobat yang tinggal di Kota Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan sekitarnya, diwaspadai suhu esok hari yang diprediksi berkisar 31 hingga 33 derajat Celcius, terutama bagi sobat yang sedang beraktivitas di luar ruangan. Untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar Indonesia lainnya, berikut informasi selengkapnya. Kita mulai dari Pulau Sumatera, diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Banda Aceh dan di wilayah Pekanbaru. Sedangkan untuk wilayah Medan, Padang, Tanjung Pinang diperkirakan berpotensi hujan ringan. Masih di Pulau Sumatera, diperkirakan berpotensi berawan tebal untuk wilayah Jambi dan juga di wilayah Bandar Lampung. Kemudian untuk wilayah Palembang dan juga di wilayah Pangkal Pinang diperkirakan terjadi hujan ringan. Diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan petir untuk wilayah Bengkulu. Kemudian untuk Pulau Jawa diperkirakan cerah berawan untuk wilayah Yogyakarta, sedangkan untuk wilayah Surabaya diperkirakan berawan tebal. Untuk wilayah Serang, wilayah Bandung, dan juga di wilayah Semarang diperkirakan berpotensi hujan ringan, sedangkan untuk wilayah Jakarta diperkirakan berpotensi hujan sedang. Kita lanjut ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, untuk wilayah Denpasar dan di wilayah Kupang diperkirakan berawan tebal, sedangkan untuk wilayah Mataram diperkirakan berawan. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan, diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Banjarmasin. Sedangkan untuk wilayah Tanjung Salor, Samarinda, Palangkaraya, dan juga wilayah Pontianak diperkirakan hujan ringan. Lalu untuk Pulau Sulawesi diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Gorontalo dan juga di wilayah Makassar. Sedangkan untuk wilayah Palu, Manado, dan di wilayah Kendari diperkirakan terjadi hujan ringan. Untuk wilayah Mamuju diperkirakan terjadi hujan sedang. Dan yang terakhir untuk wilayah timur Indonesia diperkirakan terjadi hujan ringan untuk wilayah Ternate,
Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan di wilayah Merauke. Sedangkan untuk wilayah Jayapura diperkirakan berpotensi hujan sedang. Sobat BMKG, kami ingatkan kembali bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store, atau kunjungi website resmi kami di www.bmkg.go.id dan juga di media sosial kami di @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.